Selamat datang di sesi ketiga dan pada sesi ini kita akan belajar bagaimana sih caranya kita belajar yang efektif supaya kita bisa menghemat waktu, energi, dan juga yang pasti biaya. Nah, sebetulnya teman-teman, untuk menguasai satu keterampilan tertentu yang baru yang kita belum bisa itu ngabisin waktu berapa lama sih kira-kira? Coba tebak. Banyak orang nih ngomong, wah kalau umpamanya kita ingin bisa itu menguasain itu kita harus 10.000 jam dulu. Ada yang ngomong 1.000 jam cukup. Ada yang ngomong 100 jam aja cukup. Nah, menurut penelitian itu, ternyata kita cuma butuh 20 jam doang. Nah, yang tadi itu 10.000 jam, 1.000 jam, dan 100 jam, itu sebetulnya kalau kita benar-benar mau mendalami hal tersebut. Jadi kalau mau kita mendengarkan aktif selama 10.000 jam, kita itu menjadi top 1% di dunia ini, orang yang ahli mendengarkan aktif. Top 1%. Nah, kalau main 1.000 jam, kita benar-benar ahli di dalam hal tersebut. Kalau 100 jam, kita jadi orang yang termasuk punya experience, pengalaman di bidang tersebut. 20 jam adalah waktu yang kita butuhkan, dan itu ada di penelitiannya Josh Kaufman itu. Nanti saya kasih linknya di deskripsi, biar teman-teman bisa melihat. Jadi sebenarnya sederhana banget. Kita cuma luangkan waktu 20 jam, dan yang menarik adalah kita nggak 20 jam kita langsung belajar teori, enggak. Ternyata kita juga harus combine dengan metode 10 20 70. 10 20 70 ini apa? 10 20 70 adalah metode yang mengatakan efektivitas belajar satu arah. Seperti sekarang teman-teman di sini ini melihat saya bicara itu cuma satu arah. Training, baca buku, seminar, dengerin motivasi. Nah, itu efektivitasnya ternyata hanya 10% saja. Kemudian ada yang 20%. Apa itu? Mentoring dan coaching serta belajar grup. Jadi ketika kita belajar, kita langsung dapat feedback pada saat itu. Ternyata efektivitasnya itu 20% saja. Berarti kalau mau ikut training, ikut mentoring, cuma dapat 30%. Nah, yang 70% apa? Yang 70% ternyata dapat dari praktek. Karena pada akhirnya kita tuh harus meletakkan ilmu kita tuh di atas tanah. Jadi bukan cuma ngawang-ngawang di pikiran kita. Nah, jadi kalau kita ngomong 20 jam, berarti 20 jam ya 14 jamnya kita praktek. Kita cuma ngabisin waktu buat feedback dan belajar teori itu 6 jam, sudah lebih dari cukup. Nah, disinilah tantangannya. Setelah teman-teman belajar ini, teman-teman langsung praktekin. Apa yang bisa dilakukan, dipraktekin. Nah, nanti di video selanjutnya kita udah mulai bahas plus mengenai present, listening, understand, dan silent. Nah, kalau teman-teman baru belajar present gitu, nggak usah nunggu harus belajar semua baru dipraktekin, enggak. Baru bisa present gitu, mindful, ya udah aku belajar mindfulnya aja gitu. Diam gitu kan. Pokoknya kalau ketemu orang langsung mindful gitu. Nah, nanti setelah itu belajar listen, udah mulai, oh ternyata ada 5 tahap nih di listen ini. Nah, itu baru belajar, oke nggak apa-apa, saya listen aja, present sama listen dulu. Nanti bertahap tambahin. Jadi jangan tunggu waktu untuk praktek. Apa yang dipelajari sekarang itu dipraktekkan sekarang, dan itu hasilnya lebih efektif daripada kita nunggu kita belajar selesai semua baru kita praktekin. Justru itu akan berat kita prakteknya. Nah, itu untuk video kali ini, untuk sesi kali ini, dan saya harap teman-teman juga bisa mempraktekkan hal ini bukan hanya di mendengarkan aktif, tapi juga di semua pelajaran. Yang belum bisa sales, belum bisa jualan, praktekkan 20 jam jualan. Yang belum bisa copywriting, menulis, praktekkan 20 jam untuk belajar. Sederhana kan? Tinggal 20 jam, kemudian kita pakai metode 10, 20, 70. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya dan kita akan membahas tentang plus. Bagaimana strategi kita agar kita bisa mendengarkan aktif. See you di sesi berikutnya.